Dalam video singkat kali ini, saya akan membahas 6 arsitektur alami dan buatan yang ditemukan di berbagai belahan dunia. Yang ada di hadapan Anda saat ini adalah Al-Naslas Plate Rock Formation, yang berada tidak jauh dari Taima Oasis di Arab Saudi, yang merupakan formasi batuan geologis yang terkenal karena belahan vertikal yang sangat tepat dan hampir sempurna di tengahnya, yang membuatnya seakan-akan dibelah dengan laser. Para ilmuwan hingga saat ini belum memiliki jawaban yang pasti mengapa batu dengan tinggi 6 meter ini dapat terbelah sempurna di tengah, sehingga memicu berbagai teori dan spekulasi tentang asal-usulnya, mulai dari proses geologis alami, intervensi manusia kuno, bahkan hingga alien. Selain itu, batu ini juga terkenal karena memiliki beberapa petrograf yang berusia ribuan tahun. Salah satu yang paling menonjol adalah ukiran gambar seorang pria yang sedang memimpin seekor kuda yang menyerupai Arabian Horse, yaitu salah satu ras kuda tertua di dunia yang asal-usulnya dapat ditelusuri di Arab Saudi pada abad ke-7. Walau terlihat seperti gua alami, ini sebenarnya adalah kota bawah tanah kuno yang ada di kota Derinkuyu, Turki, yang membentang ke kedalaman sekitar 85 meter. Kota ini ditemukan pada tahun 1963 ketika seorang pria sedang merenovasi rumahnya dan tak sengaja menemukan terowongan misterius yang panjang di balik dinding rumahnya. Terowongan tersebut kemudian mengarah ke terowongan-terowongan lainnya hingga akhirnya terkoneksi dengan ruang dan koridor yang besar. Kota ini dulunya diyakini dapat mengakomodasi hingga 20.000 orang dan dilengkapi dengan fasilitas seperti tempat pemerasan anggur dan minyak, kandang ternak, ruang bawah tanah, ruang penyimpanan, dan tempat-tempat ibadah. Dan yang paling menarik, sejak tahun 1969, kota bawah tanah ini telah dibuka oleh pemerintah Turki untuk wisatawan, walaupun hanya setengah dari luas kota tersebut yang bisa dikunjungi. Ini adalah rumah paling terpencil di dunia yang terletak 2.700 meter di sisi pegunungan Dolomite di Italia. Bangunan ini dulunya dibangun oleh prajurit Italia selama Perang Dunia Pertama untuk istirahat dan juga untuk melindungi diri mereka dari serangan bom artileri yang diluncurkan oleh pasukan Austria-Hongaria. Walaupun menarik untuk dikunjungi, rumah ini ternyata hanya dapat diakses dengan tali atau dengan memanjat jalur pegunungan yang terjal dan berbahaya yang hanya dapat didaki oleh mereka yang memiliki skill pendakian yang kuat. Walau terlihat seperti tebing, yang sedang Anda lihat ini sebenarnya adalah sebuah desa bernama Kandovan, yaitu sebuah hunian tebing yang telah dihuni oleh manusia sejak 10.000 tahun yang lalu dan terletak dekat pegunungan Shahan di Iran. Hunian berbentuk sarang lebah ini terbentuk akibat letusan gunung Shahan yang kemudian membentuk pilar-pilar berbentuk kerucut, serta bagian dalam yang kosong. Desa ini telah dihuni oleh manusia dari masa yang berbeda, mulai dari manusia zaman prasejarah hingga manusia masa kerajaan Parthia dan Sasania. Bahkan, desa ini masih dihuni hingga saat ini dengan populasi sekitar 600 orang, menjadikannya satu-satunya tebing yang dihuni oleh manusia di dunia. Ini adalah The Lonely Castle atau Qasr al-Farid, yaitu sebuah struktur kuno mirip istana menakjubkan yang terletak di situs arkeologi Madain Saleh, atau yang lebih sering disebut Taman Arkeologi Hegra di Arab Saudi. The Lonely Castle ini dibuat pada abad pertama Masehi dan dapat menyaingi keagungan arsitektur ukiran manapun di dunia. Walaupun disebut castle, ini sebenarnya adalah sebuah makam yang dibangun oleh suku Nabatea, yaitu suku Arab kuno yang tinggal di daerah utara semenanjung Arab antara 2200 hingga 2500 tahun yang lalu. Walaupun terlihat indah, makam ini tampaknya tidak pernah diselesaikan, sehingga kerajinan dan presisi kerja mereka perlahan-lahan memburuk karena erosi yang disebabkan oleh keringnya wilayah tempat The Lonely Castle ini berada. Yang sedang Anda lihat ini adalah Le Sainte-Chapelle yang merupakan sebuah gereja kecil yang terletak di dalam sebuah pohon oak berusia 1200 tahun di Normandy, Prancis. Gereja ini dibangun pada abad ke-16 dan dibuat dengan mengerok bagian dalam pohon oak tersebut, sehingga menciptakan ruang yang cukup luas untuk beberapa orang berdiri di dalamnya.
Konon, gereja ini dibangun oleh seorang pendeta dan sekelompok penduduk setempat yang percaya bahwa pohon tersebut memiliki kekuatan suci untuk menyembuhkan penyakit dan melindungi mereka dari bencana alam. Saat ini, gereja ini telah menjadi tempat ziarah dan objek wisata yang cukup populer di Perancis. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.